Coba buka media sosial. Ketik satu kata. India. Dalam hitungan detik, yang muncul bukanlah Taj Mahal, bukan Bollywood, bukan juga pencapaian teknologi mereka. Yang muncul justru video sungai yang dipenuhi sampah, jalanan yang sesak, makanan kaki lima yang dianggap tidak higienis, hingga berbagai video yang membuat banyak orang berkata, "Aku nggak akan pernah mau ke India." Pertanyaannya, apakah India benar-benar seburuk itu? Atau internet hanya memperlihatkan sisi yang paling ekstrim? Hari ini kita akan melihat sisi gelap India. Negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk yang sering menjadi bahan ejekan di internet. Namun di balik semua itu, ada kenyataan yang jauh lebih rumit. Kalau diperhatikan, India hampir selalu viral. Sayangnya bukan karena alasan yang membanggakan, tapi karena video tentang kereta yang terlalu penuh, serta pasar yang sangat padat, serta sungai yang tercemar. Dan yang paling sering viral adalah makanan yang membuat banyak orang merasa jijik untuk dimakan. Video-video seperti ini mendapat jutaan bahkan puluhan juta penonton. Algoritma media sosial memang menyukai sesuatu yang mengejutkan. Semakin ekstrim sebuah video, semakin besar kemungkinan video itu dibagikan. Masalahnya, ketika jutaan orang terus melihat potongan-potongan video seperti itu, perlahan terbentuk satu kesimpulan sederhana. India memang seperti itu. Padahal kenyataannya, sebuah negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk tidak bisa dijelaskan hanya lewat beberapa video viral. Namun bukan berarti semua kritik terhadap India tidak benar. Beberapa masalah memang nyata. India memiliki kota-kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Di beberapa wilayah, pertumbuhan kota berlangsung jauh lebih cepat dibanding pembangunan infrastruktur. Akibatnya muncul kawasan permukiman yang padat, persoalan sanitasi, dan pengelolaan sampah yang belum merata. Beberapa sungai juga menghadapi pencemaran serius akibat limbah rumah tangga dan industri. Pemerintah India telah menjalankan berbagai program untuk memperbaiki sanitasi dan akses toilet. Tetapi tantangannya tetap besar, mengingat ukuran populasi dan wilayah negara tersebut. Masalah-masalah inilah yang sering direkam kamera dan menyebar ke seluruh dunia. Ada satu hal lagi yang membuat citra India semakin buruk, yaitu penipuan online. Beberapa jaringan call center ilegal memang pernah terungkap beroperasi dari India. Mereka menargetkan korban di berbagai negara dengan mengaku sebagai petugas bank, perusahaan teknologi, atau layanan pemerintah. Kasus-kasus seperti ini sering diberitakan secara internasional dan memperkuat stereotip negatif. Namun penting diingat bahwa pelaku kejahatan hanyalah sebagian kecil dari populasi India. Menyamakan seluruh warga India dengan pelaku penipuan tentu tidak adil. Yang menarik, tidak semua orang yang membenci India pernah mengunjungi India. Sebagian besar hanya mengenalnya dari media sosial. Ketika algoritma terus menyajikan video dengan tema yang sama, kita mulai merasa seolah itulah gambaran keseluruhan. Fenomena ini dikenal sebagai bias seleksi. Kita melihat bagian yang paling ekstrim, lalu tanpa sadar menganggapnya sebagai keadaan yang umum. Padahal kehidupan sehari-hari jutaan warga India yang bekerja, belajar, dan menjalani hidup biasa hampir tidak pernah menjadi viral. Di saat internet sibuk membicarakan jalanan yang kotor, India justru berkembang menjadi salah satu pusat teknologi dunia. Banyak perusahaan teknologi global mempekerjakan insinyur asal India. Negara ini juga memiliki industri farmasi besar, program luar angkasa yang berhasil mengirim misi ke bulan, serta ekonomi yang terus tumbuh. Ironisnya, prestasi-prestasi tersebut sering kalah populer dibanding satu video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan kondisi ekstrim di sebuah sudut kota.
Mungkin pelajaran terbesar dari kisah India bukan hanya tentang India, tetapi tentang bagaimana kita membentuk penilaian. Di era media sosial, sangat mudah menyimpulkan sebuah negara hanya dari konten yang paling viral. Padahal, setiap negara memiliki sisi terang dan sisi gelapnya sendiri. Indonesia pun memiliki tantangan yang sering menjadi sorotan dunia. Begitu juga negara lain. Yang berbeda hanyalah video mana yang lebih sering muncul di beranda kita. Jadi, apakah India memang negara yang buruk? Jawabannya tidak sesederhana itu. India memang menghadapi tantangan besar, mulai dari kepadatan penduduk, sanitasi, hingga berbagai persoalan sosial. Namun di saat yang sama, negara ini juga menjadi rumah bagi jutaan ilmuwan, insinyur, pengusaha, dan inovator yang berkontribusi pada dunia. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah kenapa India sering dijelekkan, melainkan apakah kita sudah melihat gambaran yang utuh atau hanya potongan-potongan yang dipilih oleh algoritma. Karena terkadang yang paling viral belum tentu yang paling mewakili kenyataan. Tapi tunggu dulu. Kalau semua masalah India hanya soal jalanan yang kotor atau makanan yang dianggap menjijikkan, mungkin persoalannya tidak akan sebesar ini. Ada sisi lain yang justru jauh lebih mengkhawatirkan. Dan anehnya, tidak terlalu sering dibicarakan. Coba bayangkan, kamu membuka jendela rumah di pagi hari. Bukannya melihat langit biru, yang terlihat justru kabut tebal. Masalahnya, itu bukan kabut, melainkan polusi. Setiap tahun, beberapa kota besar di India berkali-kali masuk daftar wilayah dengan kualitas udara terburuk di dunia. Di New Delhi misalnya, kadar partikel halus PM2,5 pada waktu tertentu pernah mencapai puluhan kali lipat di atas batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia. Akibatnya, pemerintah beberapa kali harus mengambil langkah yang tidak biasa. Sekolah diliburkan, proyek konstruksi dihentikan sementara. Bahkan kendaraan tertentu dibatasi agar polusi tidak semakin parah. Bagi wisatawan, mungkin itu hanya berarti langit terlihat lebih abu-abu. Tapi bagi warga yang menghirup udara itu setiap hari, dampaknya jauh lebih serius. Risiko penyakit paru-paru, gangguan pernapasan, hingga penyakit jantung meningkat akibat paparan polusi dalam jangka panjang. Dan ironisnya, masalah ini hampir tidak pernah viral seperti video makanan jalanan. Padahal dampaknya jauh lebih besar. Lalu ada persoalan lain yang tidak kalah pelik. Air. India memiliki sungai-sungai besar yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun di saat yang sama, beberapa wilayah justru mengalami krisis air bersih. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat membuat kebutuhan air terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara cadangan air tanah di sejumlah daerah terus menurun akibat penggunaan yang berlebihan. Pada tahun 2019, kota Chennai sempat mengalami krisis air yang begitu parah, hingga 4 waduk utamanya hampir mengering. Truk-truk pengangkut air menjadi pemandangan sehari-hari. Sebagian warga harus membawa ember dan jeriken hanya untuk mendapatkan air yang cukup digunakan selama beberapa jam. Bayangkan, di negara yang memiliki beberapa sungai terbesar di Asia, masih ada jutaan orang yang harus berjuang mendapatkan air bersih. Belum selesai sampai di situ. India juga menyimpan kontras yang mungkin sulit dipercaya. Di satu sisi, negara ini memiliki orang-orang terkaya di dunia. Gedung-gedung mewah terus berdiri. Perusahaan teknologi tumbuh dengan nilai miliaran dolar. Namun hanya beberapa kilometer dari kawasan bisnis modern, pemandangannya bisa berubah drastis. Gang-gang sempit, rumah-rumah berdempetan, ruang hidup yang sangat terbatas. Salah satu contohnya adalah Dharavi di Mumbai. Tempat ini sering disebut sebagai salah satu kawasan permukiman padat terbesar di Asia. Ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang diperkirakan tinggal di area yang luasnya hanya beberapa kilometer persegi.
Bagi banyak orang, Dharavi adalah simbol kemiskinan India. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik ganggangnya yang sempit, ribuan usaha kecil terus beroperasi setiap hari. Mulai dari industri daur ulang, tekstil, kerajinan kulit, hingga produksi berbagai barang yang dipasarkan ke seluruh India. Nilai ekonominya bahkan diperkirakan mencapai ratusan juta dolar setiap tahun. Artinya, tempat yang sering dianggap sebagai lambang kemiskinan justru menjadi sumber penghidupan bagi begitu banyak keluarga. Inilah wajah India yang penuh paradoks. Kemajuan dan kesulitan hidup berdiri berdampingan. Kemudian ada persoalan yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Sistem kasta. Secara hukum, India memang telah melarang diskriminasi berdasarkan kasta. Tetapi mengubah hukum jauh lebih mudah dibanding mengubah cara berpikir masyarakat. Di beberapa daerah, masih ada laporan mengenai perlakuan berbeda terhadap kelompok Dalit yang dahulu dikenal sebagai kasta paling bawah. Tidak semua wilayah mengalaminya. Bahkan generasi muda di kota-kota besar mulai meninggalkan cara pandang tersebut. Namun bekas sistem sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad tentu tidak bisa hilang hanya dalam satu generasi. Dan mungkin inilah yang sering terlupakan ketika orang membicarakan India. Banyak persoalan yang ada hari ini bukan muncul kemarin. Sebagian merupakan warisan sejarah yang sangat panjang. Warisan yang membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk benar-benar berubah. Itulah mengapa menilai India hanya dari satu video berdurasi 30 detik sebenarnya terlalu sederhana. Karena di balik semua kontroversinya, negara ini sedang menghadapi tantangan yang skalanya mungkin sulit dibayangkan oleh sebagian besar negara di dunia. Ketika sebuah negara harus mengelola lebih dari 1 miliar penduduk dengan latar belakang budaya, bahasa, agama, dan kondisi ekonomi yang begitu beragam, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan cepat. Dan mungkin itulah sisi gelap India yang sesungguhnya. Bukan hanya soal apa yang terlihat di kamera, tetapi tentang bagaimana sebuah negara raksasa terus berusaha lebih baik.